Ciranjang ternyata menjadi saksi sejarah, tepatnya lokasi sekitar Sungai Cisokan, di saat terjadinya semangat perlawanan rakyat kepada pasukan Inggris pada bulan April 1946 lalu. Namun disayangkan nilai-nilai sejarah di lokasi tersebut hanya ditemukan sebuah tugu sejarah yang sudah kusam dan tidak terawat. Lalu siapa peduli? Lokasi Jembatan Lama Cisokan, Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Keberadaannya ternyata tidak banyak diketahui publik bahwa di tempat inilah telah terjadi peristiwa heroik penghadangan sebagai bentuk perlawanan rakyat bernama pasukan Banteng Polri dan Hizbullah terhadap konvoi tentara Inggris, sebagaimana yang terekam dalam bentuk tulisan pada sebuah tugu perjuangan di balik semak-semak yang tidak terpelihara. Dan selengkapnya kita akan simak sejarah perlawanan rakyat tersebut dari narasumber dan budayawan berikut ini. Lagin gusik ulam bandina lahir ngakudangkeun macan turuna lain ngungkit no kamari lain ngungkap nu baheula sajangga guar perjuangan pada luluhur Ciranjang. Kaluhur nada papayung no maha agung kahandap nada pangaraksa maha kawasa para arwah pejuang Ciranjang mugia disimpan di tempat anu mulia. Amit kanu mangkulambur kanu nyungasi dino sepi nu karagana tumanina bisika usi kerja langkah kaliliwatan nada agung nyatak sami kalangkah kaliliwatan nada agung nyatak sami ampunnya para alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampura sunun Rampes simkuring abadus kawan di Paguyuban Pasundan di lembaga kebudayaan dinten ieu jarah ke lokasi di mana lokasi di seputar Jembatan Lama Cisokan dalam sejarah di bulan April 1946 di lokasi ini terjadi penyerbuan atau penghadangan terhadap konvoi tentara Inggris yang mau ke Bandung, dan ini bagian yang tidak terpisahkan pertempuran di Cisokan ini dengan Bojong Kokosan yang ada di Parung Kuda, Sukabumi. Dan penyerbuan ini untuk menyerbu, menghantam konvoi tentara Inggris ini sesuai dengan yang tertera di monumen ini. Ada pasukan
Hizbullah, juga ada pasukan Banteng yang memang sangat heroik katanya. Dan memang kalau lihat di lokasi di Cisokan, jadi pas alur jalan itu turun dan pas dibelokkan, sehingga konvoi itu pasti tidak akan melihat yang namanya tentara rakyat yang ada di Cianjur ini. Dan penyerbuan ini juga Bojong Kokosan dengan Cisokan ini itu nyambung di hari yang sama, di mana dipimpin oleh Maijen Didikarta Sasmita. Dan penyerbuan ini juga konvoi tentara Inggris ini, Inggris ditunggangi juga oleh Belanda yang mau menggunakan agresi yang kedua, ingin menjajah kembali Republik ini. Dan kami juga memohon mungkin bagi para pemangku kebijakan di Kabupaten Cianjur, sejarah atau historis tahun 46 ini atau April 46 ini, mungkin perlu ada pencatatan sejarah berupa buku, termasuk juga untuk memelihara monumennya, karena ini seolah-olah hampir tidak terawat sama sekali. Mudah-mudahan aja para pemangku kebijakan khusus di Kabupaten Cianjur, apakah itu Kodim 0608, Polres Kabupaten Cianjur, Lembaga Veteran, juga Bupati beserta pemangku kebijakan yang lain, mudah-mudahan saja lingkungan ini, termasuk juga pas belokan turun itu dekat jembatan Cisokan, termasuk monumen ini bisa dirawat, dan mudah-mudahan saja wilayah ini suatu saat bisa jadi destinasi wisata. Apakah destinasi wisata sejarah, termasuk juga destinasi wisata karena ini tanah lahan kehutanan. Semoga saja ke depan nanti dengan masyarakat yang ada di sekitar ini, karena ada tokoh-tokoh muda di desa ini atau di wilayah ini, mungkin untuk bisa memberdayakan sehingga lokasi sejarah ini juga bisa terawat dan bisa memberikan barokah bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Peristiwa pertempuran di sini bukan peristiwa kecil. Cuman skopnya skop kecil, yang besar adalah di Surabaya. Tanggal 24 Maret, pertempuran besar di Surabaya, tanggal 24 Maret itu, kalau kata orang sekutu ya gugurnya, Brigjen Malabi itu gugur. Kalau menurut si Hakim apa Brigjen Malabi pae. Nah, baru ya 24 Maret di sini April, jadi Maret April. Tanggal berapa tuh? Nah, di sini terjadi pertempuran kecil seperti di Surabaya. Para pejuang Hizbullah ya, Hizbullah Sabilillah ada tuh. Para pejuang Hizbullah dari Cipayung, dari Bojong Picung, dari Gunung Halu, dari Ciranjang dibantu dari pasukan Cianjur ya, pasukan Kala Hitam di bawah pimpinan Let Kapten Suroso. Itu telah diabadikan jadi Jalan Suroso. Komandannya yaitu adalah siapa? Mayor Harun Kabir. Nah, ini ya, punten maaf ya, si goblok sekutu itu balas dendam karena Brigjen Malabi gitu di Surabaya dalam pertempurannya. Menurut para kebetulan Uyut dan Aki dan bapak saya itu kebetulan orang-orang pergerakan, jadi sedikit mengetahui. Sekutu itu ya balas dendam atas kejadian di Surabaya. Jadi yang dicari itu menurut sekutu yang diketuai oleh tentara Inggris, menurut sekutu provokatornya atau penggeraknya pertempuran revolusi di Indonesia itu sehingga Brigjen Malabi meninggal adalah Bung Karno. Menurut
sekutu. Dan sekutu mendengar bahwa Bung Karno itu oleh para pejuang itu disembunyikan di Cianjur. Nah, dari bulan Maret ya, 24 Maret, April tuh jaraknya itu sedikit. Sebentar jaraknya itu. Nah itu, jadi tujuan utama para sekutu itu mencari Bung Karno. Dan Bung Karno katanya disembunyikan di Cianjur. Nah, tanggal ini Cianjur itu dibombardir. Pertama yang dibom adalah Bigawati. Terus bangsa pom bensin, stasiun kereta api, pom bensin itu dibombardir. Sampai kebetulan ya para pejuang Hizbullah itu di sini berkumpul. Jadi jangankan dari Bojong Picung, Ciranjang, sampai itu juga berkumpul dari Sodong, Salajambe itu semua kumpul dan dibantu oleh pasukan Kala Hitam dari Cianjur. Dari Cianjur membawa naiknya kereta api, kebetulan uyut saya itu masinisnya dari kapal terbang itu ditembak itulah. Jadi balas dendam. Nah itu oleh orang Cianjur, maaf ya, Bung Karno itu disumputkan oleh Dr. Hasim Ning. Makanya Hasim Ning di Cianjur itu punya pabrik teh dan perkebunan teh di Sukanagara. Itu yang pertama dibombardir itu pabrik teh itu. Karena pasukan sekutu dapat informasi Bung Karno diumpetin di situ. Nah, tapi alhamdulillah ya itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Hasim Ning sebelum ini di Cianjur dan Ciranjang ini digempur oleh sekutu telah mendengar informasi dari intelnya. Kalau dulu Mas Eko itu, kalau sekarang mah intel dari pihak kita. Ya Bung Karno diumpetkan lagi, disumputkan di Sukanagara, di perkebunan kepunyaan Dr. Hasim Ning. Sekarang masih ada peninggalannya. Jadi kalau orang tua di Sukanagara itu sampai sekarang ya bukit itu disebut Bukit Soekarno. Ada rumah. Nanti kita kalau ada waktu kita berkunjung juga ke Sukanagara gitu. Wadia Balad, memang apa yang disampaikan oleh Aki juga intinya bahwa ini terjadinya pertempuran ini juga Belanda mendompleng tentara Inggris ya, dan dalam rangka Belanda ingin menjajah kembali Indonesia di agresinya. Kita doakan saja, semoga saja para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, baik itu di Cisokan, juga di Bojong Kokosan Parung Kuda, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syuhada, diterima iman Islam yang sempurna, dilegakan di kuburna, diterangkan di kuburannya, dan menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Koncewang Cumoreang tekad pahlawan bangsa, cadu mundur tantra ngulang, pun maksud dan laksana, berjuang ke lemah jahit, lali radi tur tega pati, karya bahasa menta pamulang terima, ikhlas ridho berkorban merdeka, tekun cewang Cumoreang tekad pahlawan bangsa,
madu mundur kandrang mulang bermaksud tacan laksana berjuang ker lemah jahit dari rabi dur tega pati kaya bahasa menta pamulang terima ikhlas ridho berkorban merdeka. Harapan si Aki kepada generasi muda, teladanilah para leluhur kita itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Taya bahasa menta pamulang terima ikhlas ridho untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan Tugu Perjuangan yang merana di tengah hutan ini semoga saja menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait. Sebagai alternatif, dapat dijadikan fasilitas publik yang memiliki nilai objek wisata sejarah. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.